Izin mulai Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Dwi Laili Arisyanti, sebagai pembicara dan juga sebagai Direktur CIBES yang menyelenggarakan acara kajian Ramadan pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman di ruang Zoom, semoga kebersamaan kita di ruang virtual tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu yang dijanjikan Allah dengan naungan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk kita semua hingga selesai nanti insya Allah. Harta seringkali dipersepsikan negatif ya teman-teman semua. Orang yang memiliki Ferrari kadang dianggap menghambur-hamburkan harta, padahal kita tidak tahu. Mungkin sedekahnya, wakafnya, infaknya justru berkali-kali lipat dari harga Ferrari. Tapi kekurangan harta juga bukan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Karena dari 5 rukun Islam, empatnya terkait dengan harta ya. Sholat, beli mukena, puasa, beli berbuka atau membukakan orang lain, zakat apalagi, dan haji udah paling membutuhkan harta. Oleh karena itu, kalau kata anak sekarang, love-hate relationship ya, kita dengan harta sebagai hamba Allah, insya Allah akan dibahas tuntas oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Jadi silahkan disiapkan catatannya untuk langsung diamalkan setelah acara. Dan juga jika ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom chat atau nanti menggunakan fitur raise hand di akhir pemaparan pembicara. Sebelumnya, mari kita perkenalkan Ibu Laili terlebih dahulu. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang telah menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan manajemen, S2 di finance, dan di S3 di jurusan yang sama. Oh, di S3-nya di Islamic Banking and Finance juga sama di IIUM Malaysia. Sekarang beliau menjadi Direktur CIBES, Ketua Agrianita FEM, dan tadi ya dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah dan juga menjadi pembicara di berbagai forum ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin sudah terkenal, tapi kita kenalkan lagi ya. Sebelum kita mempersilahkan kepada Ibu Laili, Bapak Ibu, teman-teman semua di virtual background nanti udah ada Kris ini ya. Untuk yang mungkin yang belum sedekah pagi ini silahkan sambil mendengarkan mungkin ingin bersedekah atau berinfak juga. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Ibu Laili untuk menyirami kita, eh, untuk membrainwash kita bagaimana sebenarnya harta dan memanage harta itu di dalam pandangan Islam. Kepada Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti kami persilahkan. Terima kasih Mbak Qoriyatul Hasanah ya. MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya pagi ini kita bisa silaturahim ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berkenan join di kegiatan Ramadan series yang diadakan oleh Cibes ya. Setiap tahun ya insya Allah kita selalu menyediakan ya kegiatan seri Ramadan ya baik itu secara online maupun offline. Kalau offline-nya di Al-Huriyah diisi oleh mahasiswa ya. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sharing ya terkait dengan perencanaan keuangan syariah, terutama eh, bagaimana keuangan ya dipersepsikan menjadi mindful, ya, mindful dalam sebuah keluarga. Next ya barangkali. Oke, mungkin mungkin gambar sayanya gak usah yang di spotlight itunya aja kali ya. Nah, gitu. Eh, jadi beberapa tahun belakangan ya,
sejak apa beberapa tahun sejak dekade ini dekade ini beberapa survei ya melaporkan bahwa kasus memang perceraian gitu salah satunya dipicu oleh ekonomi ya. Dan mau tidak mau memang kalau secara makro ya konsumsi rumah tangga yaitu menjadi tumpuannya karena sehingga sebagai unit yang berperan ya dalam membangun ekonomi ya itu keluarga ya. Berarti kita perlu ya mengetahui bagaimana berpandangan atau bersensasi terhadap harta ya sehingga insya Allah kita bisa sama-sama berkontribusi ya memang secara optimal ya bukan bukan hanya untuk diri sendiri ya sebagaimana yang kita pelajari ya barangkali dari sejak sekolah gitu. Itu self interest ya kita perlu meningkatkan kepuasan diri gitu ya. Uh, dalam dalam syariah itu seperti apa ya? Apa sebenarnya yang kita cari ya dari harta ya? Sehingga kalau misalnya kita memang mengedepankan self interest gitu ya, self interest masing-masing suami istri gitu ya punya self interest masing-masing gitu tanpa peduli pasangannya atau tanpa peduli keluarganya gitu ya, ya maka akan berakhir seperti ini ya seperti beberapa berita yang disajikan ini ya di Jambi, di Gresik, kemudian di beberapa wilayah di Indonesia bahkan. Oke, next. Nah, survei Stress in America ya 2025 tahun lalu ya masih ternyata ekonomi menempati posisi kedua sumber stres ya. Eh, jadi ini dari sejak 2019 ya survei ini kemudian secara kontinu yang menempatkan ekonomi ya ternyata hasilnya eh, masih bertahan ya di posisi top dua ya. Sumber stres ya. Eh, Sumber yang bisa memicu stres atau tekanan ya secara pribadi ketika memang kalau ekonomi dipandang untuk meningkatkan kepuasan diri dan rasanya itu yang kita selama ini ketahui meningkatkan utilitas ya kemudian kalau secara produsen meningkatkan profit dan rumah tangga itu bukan hanya sebagai konsumen ya dalam sistem ekonomi kita tapi juga sebagai produsen kita juga menyediakan ya kompetensi sumber daya manusia ya sebagai produsen. Nah, sehingga ketika kita masuk ke masyarakat ya unit masyarakat atau unit ekonomi yang lebih luas di luar keluarga, kita berinteraksi dengan orang lain ya, maka kita sebagai rumah tangga itu bisa menawarkan ya harga yang cocok ya untuk kompetensi yang kita miliki. Nah, itulah kemudian terjadi apa tawar-menawar di pasar tenaga kerja. Nah, jadi rumah tangga itu bukan hanya sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk dan jasa, tapi juga sebagai produsen. Dan ini juga diakui di ilmu selain ilmu ekonomi, ilmu sosiologi juga ya, eh, bahwa keluarga itu atau rumah tangga itu sebagai unit produsen juga ya unit produsen. Nah sehingga cara mengelola rumah tangga itu bisa di disejajarkan atau disamakan dengan mengelola perusahaan. Nah eh, barangkali ada yang keluarganya memang sudah masih masih lengkap ya ibu bapak kemudian anak-anak dan sudah
apa di berbagai peran ya, atau ada juga rumah tangga yang single parent ya, yang kemudian dibantu ya oleh anak-anaknya ya. Ada juga keluarga yang orang tuanya sudah tidak ada ya, sehingga barangkali kakak terbesar ya, atau anak-anak terbesar yang kemudian men-take over fungsi dari orang tuanya. Nah, ini keluarga memang center ya, untuk kehidupan ekonomi. Nah, kalau misalnya ekonomi secara pandangan persepsi eh, terhadap harta ya, yang menjadi salah satu komponen ya dalam ekonomi ini, eh, apa perpandangan harta itu kurang tepat ya, maka bisa menimbulkan stres ya, bisa menimbulkan tekanan yang dalam. Dan apalagi ya, tanggung jawab ya, kalau di dalam Islam ya, tanggung jawab seorang suami bukan hanya itu ya, bukan hanya apa namanya, sebagai kepala keluarga ya, yang memprovide secara baik secara fisik maupun secara ekonomi. Jadi semuanya ya di provide atau ditanggung jawab ya, ditanggung jawab oleh eh, seorang suami kepala keluarga. Nah, tapi di zaman modern sekarang ya, tidak menutup kemungkinan banyak ya rumah tangga yang kemudian istri istri bekerja dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi ya. Nah, ini tidak jarang ya, di zaman yang sekarang ya, istri mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Nah, ini gimana dia mensikapi ya dia dalam rumah tangga. Nah, di survei ini ya kita perhatikan ya, ekonomi kemudian uang ya, itu ini apa namanya, komponen-komponen ekonomi semuanya yang jadi sumber stres di warga Amerika. Dan barangkali juga ini relevan juga ya di Indonesia, karena secara manusiawi ya, secara manusiawi harta itu menjadi ujian ya, bagi salah satu ujian bagi manusia ya, selain harta kemudian anak ya, itu menjadi ujian ya bagi manusia. Oke, next. Oke, nah gimana caranya ya supaya kita bisa apa apa yang harus kita persepsikan ya dari sebuah, tadi sudah dibuka ya oleh Mbak Kori. Em, jangan-jangan yang punya Ferrari itu sedekahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan harga Ferrari itu ya, bisa jadi ya. Nah, inilah yang kita apa ya, yang kita perlu persepsikan, bagaimana wellness itu ya, wellness eh, bisa kita capai. Nah, yang pertama kita memang barangkali tahapan awal ini sudah secara wajar ya, karena memang harta itu ujian ya bagi manusia. Jadi financial anxiety, bahwa sudah mulai, jadi tanda-tanda financial anxiety sudah mulai gelisah, sudah mulai stres ya, sudah mulai bahkan nyambung ke penyakit fisik seperti diabetes, sakit jantung dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi ya, bisa jadi pemicunya adalah financial anxiety. Tapi financial anxiety bukan hanya dipicu oleh uang saja ya. Karena bisa jadi secara psikologis ya, persepsi terhadap uang itu, lagi-lagi ya, persepsi terhadap uang itu berbeda ya. Atau malah bisa jadi didewakan. Uang itu apa ya, kita bekerja untuk uang gitu. Jadi atau uang bekerja untuk, jadi uang itu dipersepsikan seperti sesuatu yang satu-satunya yang menghasilkannya, padahal Allah membukakannya ya, 8 pintu ya rezeki ya, eh, yang Allah sediakan ya untuk kita, selain
secara absolut ya Allah akan memberikan, yang pertama ya Allah akan memberikan rezeki ya kepada kita secara absolut, kepada ya memang masing-masing orang ada rezekinya masing-masing. Hanya banyak anak ya pasti ada rezekinya masing-masing anak itu ya tidak perlu khawatir. Karena misalnya gini, misalnya kalau kita punya tetangga ya anaknya delapan, yang tetangga sebelah kanan anaknya delapan ya, tetangga sebelah kiri anaknya dua ya. Ya, saya sebagai apa kita ya kita sebagai tetangga itu akan memberikan misalnya makanan ke tetangga yang anaknya delapan itu lebih banyak dibandingkan dengan ke tetangga yang anaknya dua, karena kita tahu anaknya banyak gitu ya. Dan itu ya insya Allah Allah akan menjamin ya setiap rezeki setiap orang ya. Ya. Kemudian juga rezeki dari pernikahan ya, rezeki dari anak juga ya. Kemudian rezeki juga bisa datang secara tidak diduga ya, barangkali ada sedikit perbuatan yang kita lakukan ya, kebaikan, nah kebaikan yang kita lakukan yang kita tidak sadari ya kemudian mengundang rahmat Allah atau berkah Allah, dan akhirnya Allah kemudian memberikan sesuatu ya kepada kita di kemudian hari. Nah, bahkan sekecil misalnya kita menyingkirkan kaca, pecahan kaca gitu ya, kita menemukan pecahan kaca di jalanan ya kemudian kita singkirkan karena khawatir bisa mencelakakan orang lain. Nah, bisa jadi itu salah satu kebaikan yang kemudian mengundang rezeki ya dari Allah. Kemudian rezeki karena beristighfar ya, kita juga eh, apa salah satu hikmahnya dari beristighfar, banyak beristighfar adalah mengundang rezeki Allah ya. Bisa jadi ya karena Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, kemudian hati kita kemudian apa yang tadinya misalnya bernoda gitu ya kemudian dibersihkan ya oleh Allah, cahaya masuk lebih mudah ya ke hati kita, kita lebih mudah bisa membedakan, bisa kemudian mendapatkan ide ya dari Allah, dan itu rezeki juga ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita karena istighfar ya kan. Nah itu jadi rezeki itu tidak hanya dan tentu saja dari usaha ya, dari usaha. Jadi tidak hanya dari usaha. Ya, karena kita bekerja itu salah satu bentuk apa ya, rasa syukur ya, untuk rasa syukur karena Allah memberikan apa namanya, memberikan badan yang sehat ya. Kita bersyukur Allah memberikan badan yang sehat sehingga kita memanfaatkan badan yang sehat ya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi yang minimal ya, untuk diri sendiri dan keluarga. Ya itu jadi usaha itu bukan untuk mendapatkan uang ya, bekerja itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi karena justru malah bentuk syukur. Nah karena bentuk syukur inilah kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah ini financial anxiety bisa jadi ya kita mempersepsikan uang itu berbeda ya. Eh, dialah segala-galanya gitu ya, bisa jadi, atau bisa bisa jadi sampai menuhankan uang sehingga melakukan segala cara ya untuk bisa mendapatkan uang dan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang, baik secara baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Kalau konsumen kan bagaimana memuaskan apa namanya, meningkatkan, bagaimana mencapai kepuasan yang maksimal ya. Sementara artinya bisa jadi konsumen itu misalnya apa namanya, eh, mencoba ya untuk mendapatkan barang dengan kos yang serendah-rendahnya ya, tapi menzolimi orang lain. Nah, itu jangan sampai menzolimi orang lain. Nah, atau produsen ya untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya ya, tapi ternyata bisa menzolimi orang lain, pekerjanya misalnya dibayar rendah. Nah, itu bisa menzolimi orang lain. Oke.
Nah, ini financial anxiety. Jadi bagaimana memandang uang itu apa mulai gelisah ya ketika uang mulai secara tanda kutip ya dituhankan. Nah, sehingga kemudian muncullah financial stress. Bagaimana gimana cara supaya bisa mendapatkan uang lebih banyak gitu ya. Saya butuh ini, saya butuh atau ingin gitu ya. Nanti kita bahas. Ya, saya butuh eh, saya butuh healing misalnya gitu ya. Tapi uangnya nggak ada gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Itu stres jadinya. Nah, eh, padahal dengan uang yang ada kita bisa healing gitu ya. Kita bisa bahkan kalau di Bogor itu ada kebun raya kan gratis ya, keliling kebun raya itu gratis. Dan bisa menikmati apa namanya pemandangan di sekeliling kebun raya. Hmm. Oke, nah berikutnya ini afterlife ya. Hmm. Oh, redefining ya financial freedom. Ini sebenarnya ada di atasnya ada ini enggak ya? Sebenarnya di atasnya ada falah ya. Jadi kita apa ketika mencapai financial stress ya kita coba gimana supaya mengobati atau memulihkan financial stress ini. Gimana cara supaya tidak stres gitu ya istilahnya. Nah, ini kita coba meredefining ya uang itu gimana sih ya atau harta itu gimana sih? Apa yang bisa apa sih harta itu gitu ya. Nah, eh, dan financial freedom itu apa ya? Financial freedom ketika kita apa namanya searching ya terkait financial freedom biasanya kita apa rujukannya adalah independen, kita bisa independen atau tidak ketergantungan ya kepada orang lain ya, tidak ketergantungan kepada orang lain. Kalau sudah tidak, kalau misalnya eh, pengantin baru gitu ya masih tergantung kepada orang tua, ya ini sudah bebas gitu ya, tidak minta-minta lagi gitu ke orang tua atau orang tua tidak perlu bantu lagi. Atau kalau misalnya ada utang tidak apa sudah lunas semua gitu ya. Tapi sebenarnya ya financial freedom itu beyond beyond keduniawian ya, karena kita sebagai muslim ada kehidupan afterlife ya. Jadi kesiapan secara harta itu bukan hanya secara duniawi. Ya, jadi kita udah siap juga ya secara afterlife. Financial freedom itu kita siap ya. Kalau kita mati sekarang, kita punya bekal untuk akhirat. Nah, seperti itu. Jadi financial freedom itu bagi seorang muslim ya bukan hanya kehidupan di dunia ya. Di dunia itu kita bisa independen secara material ya, tapi belum tentu ya independen secara independen di afterlife. Maksudnya di akhirat ya kita harus punya bekal ya. Di akhirat kita harus punya. Nah, inilah falah ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Falah itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya memang dengan harta yang kita punya sekarang ya di dunia, kita manfaatkan untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Kita kontribusikan apa untuk bekal kita di akhirat. Jadi bukan hanya memikirkan investasi, bagaimana bisa beli rumah gitu ya, investasi bagaimana bisa mendapatkan tanah atau kos-kosan atau bisa membeli pulau gitu ya. Tapi juga investasi di akhirat, artinya sedekah ya. Nah, orang orang yang punya eh, Ferrari tadi disampaikan di awal oleh MC ya. Nah, yang punya Ferrari bisa jadi ya sedekahnya itu juga senilai atau bahkan lebih ya dari nilai Ferrari itu. Dan nah, oleh karena itu kita ya sebagai seorang Muslim itu sebenarnya dituntut untuk kaya, untuk bisa untuk punya harta ya, untuk punya bekal di dunia dan di akhirat. Jadi konsep rezeki eh, secara absolut Allah akan berikan rezeki ya. Setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing, itu bukan berarti kita hanya
apa namanya, menengadah ke langit gitu ya, mengharapkan rezeki datang dari langit tiba-tiba gitu ya. Melainkan juga eh, kita ya sebagai manusia ya bersyukur ya kita punya raga ini yang Allah berikan dan kita manfaatkan dan kita kontribusikan dan kita kumpulkan bekal ya untuk di akhirat ya. Jadi eh, financial freedom bukan hanya untuk duniawi tapi juga bukan jadi bukan hanya kita mendapatkan rumah ya di dunia tapi juga bagaimana kita bisa eh, memiliki rumah di akhirat gitu. Nah, inilah financial freedom ya dalam dalam Islam. Nah, gimana caranya ya supaya bisa mencapai financial freedom itu? Ya, jadi ada konsep manajemen finansial Islam ya eh, dalam teori Islam financial planning ada 5 hal yang perlu direncanakan. Yang pertama wealth creation. Ya, wealth creation ini meng-create harta. Ya. Wealth creation ini itu masuk ke dalam konsep rezeki yang tadi ya. Bisa dari usaha ya tentu saja dan itu eh, adalah yang terbesar ya hasilnya. Nah, karena effort ya Allah sangat menghargai usaha dan banyak hadis dan ayat ya yang Allah gambarkan bahwa ketika manusia ya apa orang yang berusaha itu akan lebih dihargai ya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah ya orang yang berusaha ya ini wealth creation. Usaha kemudian bisa juga misalnya dari mendapatkan waris itu juga wealth creation ya. Mendapatkan waris artinya barangkali bisa jadi yang keluarga tadi kan ada tipe keluarga yang orang tuanya masih ada kemudian ada single parent kemudian ada orang tuanya yang sudah tidak ada ya. Itu sama-sama membentuk gimana bisa uh, me- me- men- mendapatkan harta untuk generasi berikutnya. Nah, itu, nah, itu wealth creation. Jadi warisan itu juga goalsnya. Jadi ini bukan bukan apa namanya bukan langkah pertama, melainkan bisa jadi ini tujuan akhir ya wealth creation. Waris itu tujuan akhir. Jadi gimana ahli waris bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ya. Nah, itu sehingga kita apa, wealth creation ini malah jadi tujuan akhir yang kita kemudian jadi create ya create bagaimana warisan itu akan didapatkan oleh ahli waris ini wealth creation. Jadi kemudian bisa juga misalnya dari jual beli ya proses jual beli. Uh, Proses jual beli itu juga wealth creation artinya kita mendapatkan transfer transfer kepemilikan dari jual beli ya kita mendapatkan harta dari jual beli. Ya. Nah, itu wealth creation. Kemudian wealth generation. Wealth generation ini antitesis dari accumulation. Ya, kalau di teori yang konvensional, ya bukan yang Islamic financial planning, tapi yang konvensional, yang teori memang financial planning, ya, yang biasanya yang kedua ini wealth accumulation, ya, wealth accumulation. Nah, tapi kalau di syariah, ya, kan kita tidak diperkenankan untuk mengakumulasi harta. Ya, kita mengenerate bagaimana harta itu bisa bermanfaat ya untuk sebanyak-banyaknya orang ya. Jadi kita bisa memberikan manfaat dari harta yang kita punya ya untuk di sekitar kita aja bukan untuk diri kita gitu. Nah, itu wealth generation. Di sini bisa masuk apa investasi ya kemudian tabungan ya di dalam Islam financial planning itu tabungan termasuk ke dalam investasi ya. Karena bisa juga bisa dititip dan digunakan oleh bank. Eh, Artinya bank itu bisa menggunakan harta kita dan memutarkannya untuk orang yang membutuhkan, untuk pengusaha yang butuh gitu ya. Nah, itu investasi wealth generation. Jadi bagaimana kita bisa
mengenerate ya manfaat manfaat sebanyak-banyaknya ya untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada preservation. Wealth preservation. Ini bagaimana kita menjaga ya harta kita karena salah satu makosid syariah adalah menjaga harta ya. Baik, artinya itu kebutuhan dasar. Makosid syariah itu kan kebutuhan dasar. Makosid syariah melindungi agama ya bagaimana kita bisa beribadah ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan kita bisa bebas ya bisa bebas beribadah itu makosid syariah menjaga agama kemudian menjaga apa namanya menjaga jiwa yang menjaga jiwa jiwa itu bisa jiwa secara fisik maupun jiwa secara psikologis ya. Nah, artinya kita menjaga kesehatan, ya menjaga kesehatan. Nah, ini salah satu upaya ya ini karena financial stress ini jadi salah satu pemicu yang bisa merusak kesehatan ya. Jadi kalau kita melakukan financial planning, nah, melakukan wealth preservation salah satu upaya untuk menjaga jiwa ya. Nah, tadi kalau menjaga agama kita bisa misalnya membeli mukena, ya kemudian membeli peci, membeli sarung, membeli sarung, membeli saja, membeli mukena yang bisa menutup aurat, membeli sarung atau membeli pakaian yang bisa menutup aurat. Nah, kemudian menjaga keturunan, yang menjaga keturunan, artinya kita juga eh, balik lagi yang memikirkan bagaimana generasi berikutnya ya. Baik itu keturunan langsung ya maupun secara tidak langsung ya generasi berikutnya atau kader berikutnya. Bagaimana bisa menikmati eh, harta, yang menikmati harta atau menikmati lingkungan, yang menikmati dunia ini ya setidaknya sama dengan yang kita nikmati sekarang atau bahkan lebih baik ya bahkan lebih baik dan jangan sampai malah menderita ini wealth preservation termasuk di dalamnya bukan untuk berjaga-jaga ya untuk berjaga-jaga. Nah, karena sudah sunatullah ya ternyata siklus ekonomi itu memang ada yang up ada down ya. Nah dan ada di Quran juga ya kisah Nabi Yusuf ya yang menakwilkan eh, mimpi rajanya ya 7 musim panen dan 7 musim paceklik dan ternyata memang itu dan secara empiris ya memang memang ada ya siklus itu terjadi apa di kondisi yang sekarang kalau kita perhatikan ya krisis ya krisis 97 98 kemudian krisis 2008 ya kemudian ada pandemi 2019 ke sini ya 2020 ya kemudian eh, kemarin juga ya ada penurunan ya kita apa namanya apa penurunan ekonomi ya sesudah pandemi dan ini kondisi ya, kalau istilah apa namanya istilah anak-anak sekarang indis ekonomi gitu ya indis ekonomi. Nah, nah ini yang perlu dipersiapkan apa ya? Ini wealth preservation. Ada ada yang perlu dipersiapkan dan salah satunya misalnya salah satu yang bisa salah satunya misalnya tabungan emas itu bisa ya untuk pendidikan ya kemudian jaga-jaga ya 6 kali pengeluaran ya atau 12 kali pengeluaran untuk yang berumah tangga ya. Nah, juga asuransi. Nah, bedanya apa asuransi pendidikan ya dengan tabungan pendidikan ya. Kalau tabungan pendidikan itu apa adanya ya kita nabung misalnya 100 juta ya yang akan diterima 100 juta. Tapi kalau asuransi ada semacam eh, safety net ya, ada semacam safety net yang jika sewaktu-waktu ya orang tua anak atau orang tua atau orang yang mengasuransikan anak ya seorang anak itu meninggal ya maka di cover secara utuh oleh asuransi meskipun misalnya baru 10 juta dari 100 juta yang seharusnya.
bisa di cover 100 juta. Nah, itu wealth preservation. Kemudian wealth distribution. Nah, wealth distribution di Islamic financial planning ini apa, di dipersepsikan sebagai pilar ya, pilar Islam atau rukun Islam ya, rukun Islam. Dan itu rukun-rukun gitu ya, rukun Islam artinya wajib ya, wajib dilakukan. Dan ayatnya juga khusmin ya, ambillah gitu ya. Dan artinya ya secara force ya, harus diambil ya harta dari umat muslim ya, untuk didistribusikan karena ada hak dari setiap harta umat muslim, hak orang lain gitu, ada hak orang lain, dan itu harus didistribusikan, diambillah ya husmin ya, distribusi. Nah, itu bisa bisa didistribusikan. Nah, selain itu ya kita mempersiapkan untuk lagi-lagi ini solusi untuk yang financial freedom after life di wealth distribution. Jadi kita planning ya, kalau istilah di apa namanya, di ilmu financial planning itu estate planning ya, estate planning, wealth distribution itu estate planning. Ketika kita sudah meninggal ya, kita siap harta ini mau dikemanakan. Kita sudah tahu nih harta ini mau dikemanakan. Jadi ada transfer kepemilikan ya, atau transfer kepemilikan harta kita ini untuk siapa ya. Hmm, bisa bisa berupa waris ya, bisa berupa wasiat atau hibah ya ketika masih hidup ya. Dan ini kita pertimbangkan kalau misalnya eh, kalau misalnya mana di antara ketiga ini yang paling baik yang kita lakukan, yang bisa kita metode distribusinya, apakah biarkan saja gitu ya sehingga kemudian jadi harta waris yang dibagikan kemudian, atau diwasiatkan untuk sesuatu hal tertentu ya, atau dihibahkan sejak masih hidup ya, atau sejak masih hidup. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya, bisa dikomunikasikan dengan keluarga juga ya, ya ingin seperti apa gitu. Atau bisa juga ya diwakafkan, diwakafkan. Nah, ini di wealth distribution. Wealth purification. Nah, ini yang tidak ada ya di eh, konvensional ya, purification ini artinya mengambil dari konsep zakat, yang mengambil dari konsep zakat ya, yang artinya menyucikan ya, tapi bukan seperti mencuci pakaian yang kotor ya, melainkan menjaga pakaian baru yang bersih supaya tetap bersih gitu. Nah, jadi sejak dari awal ya, harta itu bersumber dari sumber yang halal. Ya, wealth purification ini balik lagi tadi ya, wealth creation. Jadi ini itu bukan bukan sebuah urutan ya, tapi yang yang diurutkan gitu ya, tapi bisa jadi siklus ya, siklus karena awal dan akhirnya itu bisa saling terkaitan. Ya, awal dengan akhir itu bisa saling terkaitan. Karena orang harta yang dizakati itu adalah harus berasal dari yang bersih ya, malah yang kotor tidak boleh ya dizakati. Oke, nah baru kemudian bisa mencapai transforming bercara berpikir ya, cara berpikir financial wellness. Nah, financial wellness itu bagaimana kita merasa kita cukup ya, atau qanaah ya, qanaah atau konten ya, konten. Oke, next. Nah, ini ya, selain kita mengetahui ya ada ilmunya, ya ada ilmu, kalau kita sudah ada ilmunya, kemudian mengetahui dan kita tahu ya cara berpikir berpersepsi terhadap harta itu seperti apa. Nah, kita perlu sharing ya, sharing dengan pasangan kita setidaknya ya, lebih bagus lagi dengan anak-anak ya.
berkomunikasi dengan keluarga ya. Bahkan PIN PIN ATM itu bukan hanya pasang meskipun ini secara secara regulasi bank itu kan kalau misalnya memberikan PIN tidak boleh diketahui oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau secara secara komunikasi di finance ya itu dibutuhkan ya, apalagi ya untuk karena kita nggak tahu ya usia kita sampai kapan, bisa jadi besok atau sesudah ini gitu ya. Nah, itu Allah alam ya, kita tidak tahu usia kita kapan ya. Jadi pasangan kita setidaknya tahu ya bagaimana cara mengakses harta kita atau anak-anak kita. Em, nah, ini karena sumber lagi-lagi ya sumber stres ya. Dan ini apa namanya stres di Amerika itu loneliness, merasa sendiri ya, merasa sendiri. Artinya ini apa artinya komunikasi ya atau hubungan ya dengan keluarga itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita punya keluarga yang masih utuh ya, tidak tidak merasakan ada teman ya, malah malah merasa sendiri gitu. Nah, inilah kita fungsi-fungsi dari komunikasi keuangan di sini ya, pembagian peran. Kita perlu mengenal pasangan kita ya, perlu mengenal pasangan kita. Kalau misalnya yang istri yang yang istri yang pintar untuk mengatur keuangan atau misalnya suami kalau dikasih 100.000 habis 1 juta habis tapi untuk nggak tahu kemana gitu ya, eh, nggak jelas gitu tujuan tujuan keuangannya. Nah, barangkali barangkali lebih baik dipegang oleh istri gitu ya. Istrinya yang tidak mudah check out, yang tidak mudah tergoda diskon. Nah, itu female whole wage system, artinya semua sumber income ya, sumber pendapatan dipegang oleh istri ya. Semuanya semua ini dalam hal pengelolaan ya, pengelolaan keuangan beda dengan kepemilikan. Nah, kalau kepemilikan dikomunikasikan lagi, misalnya kalau mau beli rumah, beli tanah, beli 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 properti itu dikomunikasikan ya. Dan katanya bagusnya atas nama istri senah. Karena bahagianya istri bahagia juga keluarga ya. Bahagia istri bahagia bahagia juga keluarga. Eh, Bahagia juga anak-anak ya, karena bisa merembet kemana-mana gitu ya. Nah, ini family holiday system. Nah, kalau kalau misalnya istrinya mudah check out, yang mudah tergoda diskon, kemudian bentar-bentar belanja gitu ya. Nah, bisa jadi yang pas adalah sistem male whole wage system. Artinya suami yang pegang pegang akses ke income ya, ke pendapatan. Ya, meskipun istrinya punya income ya itu dipegang oleh suami juga gitu. Kepemilikannya tetap kepemilikan istri gitu, kepemilikan istri. B ini hanya manajemen ya. Bedakan dengan kepemilikan. Kalau kepemilikan gajinya istri tetap dipegang oleh tetap punya istri ya, gajinya itu tetap punya istri. Eh, nah, kalau misalnya cenderung ya dalam tanda kutip barbar gitu ya, barbar. Nah, itu barangkali malfunction system. Kemudian ada juga housekeeping allowance. Eh, bisa bisa juga ya antara malfunction system atau housekeeping allowance dibagi harta harta pendapatan ya, pendapatan dari suami ya, kemudian dijatah dijatah misalnya 50% kah ya, atau 80% kah ya untuk kebutuhan dapur lah istilahnya begitu, untuk kebutuhan dapur di housekeeping allowance. Nah, ada juga yang sistemnya pooling ya, suami itu biasanya ini suami istri bekerja ya,
kemudian ada rekening atas nama berdua. Ya. Setiap gajian di ditransfer langsung langsung ke rekening pooling, ya rekening pooling untuk menampung pendapatan dari kedua suami istri. Nah, ada lagi yang independen, ya. Nah, independen ya artinya masing-masing, ya masing-masing. Suami apa namanya, suami percaya istri bisa bisa mengelola apa uangnya, dan istri juga percaya suami bisa mengelola uangnya. Nah, nah ini kalau independen memang sudah percaya masing-masing, tapi saling tahu, ya saling tahu. Oh, misalnya gini, misalnya ada barang baru gitu ya di rumah. Oh, ini apa namanya, dibeli ini, sama-sama ditanya, tapi tetap ditanya ya komunikasi. Nah, ini suaminya yang beli, atau misalnya ada cincin baru yang dibeli oleh istri. Nah, itu independen, jadi masing-masing. Oke, next. Nah, gimana cara membedakan ya antara yang memang wajib dipenuhi ya dengan kebutuhan, keinginan dan apa, permintaan, ya permintaan. Oke. Nah, kalau yang mandatori atau yang memang wajib untuk dipenuhi, ya, itu mau tidak mau kita harus mengeluarkan, ya mandatori itu artinya gitu. Ya, misalnya zakat, yaitu zakat itu mandatori. Pajak, ya pajak itu mandatori. Kemudian ya, ya sesuatu yang yang memang wajib dikeluarkan. IPL misalnya ya. IPL perumahan. Nah, itu wajib dipenuhi ya oleh warganya, ya jangan sampai menunda-nunda IPL perumahan. Karena sudah tinggal di situ gitu, misalnya tinggal di situ saling mengandalkan orang lain gitu untuk apa namanya, untuk mengurusi kebersihannya, keamanannya. Tidak, tidak seperti itu. Itu mandatori bagi warga yang kalau misalnya tinggal di perumahan itu ada IPL ya biasanya. Iuran pengelolaan lingkungan, ya iuran IPL. Nah, itu mandatori. Nah, needs itu sesuatu yang dibutuhkan yang biasanya menyangkut hidup atau mati. Ya makan, ya makan itu needs. Ya. Makan apapun ya. Eh, itu needs-nya makan, hidup atau mati, atau shelter ya, tempat tinggal tidak mesti dipunyai, ya bisa bisa sewa, bisa kontrak, ya tidak mesti rumah, bisa apartemen atau kos-kosan ya, yang penting ada tempat tinggal, ya yang penting ada tempat itu untuk berteduh, ya itu eh, berteduh itu kebutuhan dasar manusia, karena ada di apa namanya, di Quran surat Toha ya, yang ketika Allah menceritakan Nabi Adam kalau di surga itu tidak kelaparan, tidak kehausan, kemudian tidak telanjang, ya artinya pakaian itu kebutuhan ya, dan kita juga butuh ya untuk sholat, untuk melaksanakan sholat pakaian ya, karena harus menutup aurat ya, artinya kita perlu pakaian yang menutup aurat ya untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian apa namanya, ada tempat tinggal, ya tempat tinggal. Jadi, untuk melindungi ya dari matahari. Nah itu, needs ya, sesuatu yang dibutuhkan, kalau tidak ada itu antara hidup dengan mati. Kemudian wants ya. Nah wants ini keinginan, ini untuk memenuhi kepuasan. Nah, memenuhi kepuasan wants. Nah, artinya eh, kalau kalau makan di warteg itu cukup gitu ya. Warteg sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan gitu ya warteg. Tapi ada yang lagi viral nih, pengen pengen viral di mana gitu. Itu wants ya. Gitu. Eh, Artinya wants, dan biasanya memang sudah sudah apa namanya, sudah
bisa ya sudah bisa terpenuhi mandatory, sudah bisa terpenuhi needs. Jadi jangan lompat langsung wants ya. Mandatorinya tidak dijalani, needs-nya tidak pernah, jadi langsung langsung wants ya dia. Ini yang bahaya. Jadi pelan-pelan ya, mandatory, needs, wants. Nah, kemudian baru demand ya. Kalau wants itu tadi yang kalau demand, nah biasanya ini untuk branding ya, untuk branding. Jadi tidak sekedar memenuhi kepuasan ya, tapi juga branding. Dan demand ini biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh ternama gitu ya. Entah itu artis ya, entah itu atlet ya, entah itu pokoknya tokoh-tokoh ternama ya, biasanya punya punya standar tertentu yang untuk menjaga brand dia, yang menjaga eh, apa namanya, brand itu citra, menjaga citra. Nah, ini demands. Eh, tapi yang lain-lainnya sudah terpenuhi, dan ini dan ini tergantung dari kebutuhan, ya gaya hidup ya. Kemudian tergantung juga dari nilai yang kita anut tadi, persepsi terhadap harta ya, persepsi terhadap harta itu seperti apa ya. Karena orang yang gajinya 10 miliar gitu ya, orang yang gajinya 10, kita nggak tahu ya orang itu gajinya berapa gitu. Terus tiba-tiba ngejulit gitu ya, apa namanya, tasnya Hermes, padahal dia gajinya 10 miliar gitu. Hermes mah cuma se, apa ya, secuil gitu ya. Eh, nggak juga kita ngejulitin orang karena kemampuannya gitu ya. Ya, ya bisa jadi eh, sedekahnya itu lebih besar ya, atau infaknya itu lebih besar dari apa yang dilihat oleh orang kita. Positif thinkingnya seperti itu ya, mudah-mudahan insya Allah. Nah, nah, untuk mencapai wellness ya, yang apa, nilai yang dari harta yang bisa kita lakukan, yang pertama ya, kita mengenal dulu ya ilmunya sedini mungkin, earlier, as soon as possible ya, apa maksudnya, kita menimba ilmu ya, dan uh, action ya, action sedini mungkin ya. Ketika ketika kita tahu misalnya ada apa, ada instrumen investasi ya, yang yang sesuai dengan karakter kita ya, karakter risiko ya. Kemudian ada instrumen investasi yang memang sesuai dengan brand kita gitu ya. Kemudian ada instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan, yang penting adalah tujuan keuangan kita di masa depan ya. Entah itu untuk pensiun, untuk pendidikan anak, atau yang masih single untuk pernikahan. Nah, itu dilakukan segera mungkin, karena ketika kita start lebih awal ya untuk menabung di dana pensiun ya, itu lebih awal, hasilnya itu akan lebih besar kita rasakan di kemudian hari dibandingkan kalau startnya 10 tahun dari sekarang, 10 tahun mendatang. Jadi orang yang start sekarang dengan 10 tahun mendatang itu akan merasakan hasil yang berbeda di masa pensiunnya. Ini ya, miserable. Miserable, kita perlu tahu ya risiko, profil risiko kita ya. Kemudian dengan risiko demikian ya, maka return yang di expect itu ya sekian gitu ya. Dan berlaku ya dalam dalam teori financial planning, high risk ya high return gitu ya. Kalau mau return yang tinggi, maka resiko yang ditanggung ya tinggi juga gitu, mau mau menanggung resiko yang tinggi. Karena sampai saat ini investasi di sektor real itu ya nggak ada yang bisa mengalahkan ini. Ya risikonya tinggi juga gitu, investasi di sektor yang berhadapan dengan dan struggle-nya itu bertahun-tahun. Kalau kita perhatikan juga ya, startup yang ada di Indonesia yang mulai tumbuh ketika pandemi ya, sekarang banyak yang struggling. Eh, ketika berhasil ya,
Maka yang tahun-tahun sekarang ini mulai bisa mendapatkan pola gimana cara survive ya, akan survive ya. Kita akan melihat siapa saja survive ya di tahun di tahun-tahun ini. Karena di tahun lalu yang berat sekali bagi bagi startup ya. Nah, jadi ya mau menanggung resiko yang tinggi kalau mau return yang tinggi. Ya, yang paling rendah ya paling aman ya tentu saja tabungan gitu ya, tabungan karena hanya menitipkan gitu ya, hanya menitipkan ya, risikonya apa gitu ya kan, dan risikonya sangat kecil, artinya return yang diperoleh pun akan kecil. Tabungan, kemudian sesudah itu ada deposito, ya kemudian ada sukuk, kemudian ada reksadana, ya kemudian ada saham, dan usaha di sektor real. Nah, sudah kita tahu ya profil risiko kita, profil risiko kita, dan kita eh, tahu ya ekspektasi return kita dengan profil risiko kita seperti ini. Eh, Coba untuk diversifikasi portofolio, artinya tidak tidak hanya satu instrumen keuangan saja yang apa namanya yang bisa kita kontribusikan gitu ya. Termasuk kalau misalnya untuk kontribusi sedekah gitu ya, ada sedekah ya, ada infak ya, kemudian ada zakat dan ada wakaf. Nah, kalau dulu wakaf itu dipersepsikan hanya 3M ya. Madrasah, masjid, makam gitu ya. Kalau sekarang dengan 1.000, dengan 2.000 itu sudah bisa berwakaf cash ya, berwakaf tunai. Dan hanya melalui HP gitu, hanya melalui tangan kita gitu ya, yang dalam genggaman ada aplikasinya, tinggal diklik-klik aja gitu ya. Mudah ya. Jadi ini diversifikasi portofolio. Oke, next. Nah, inilah yang apa namanya? Tips yang mindful finance. Nah, ada dua miskonsepsi ini saya ambil dari Mas Greget Kalebwana, materinya beliau. Ada dua miskonsepsi ya untuk mencapai mindful finance itu, eh, kaya karena punya penghasilan tinggi. Nah, tapi bukan, ini konsep yang kurang tepat ya, karena bisa jadi orang yang kaya ya itu tidak merasa kaya gitu karena tidak mindful ya secara finance. Nah, ini yang hidupnya dari paycheck ke paycheck, katanya eh, hidupnya tuh menunggu gaji ya, menunggu gaji. Kalau nggak ada gaji ya udah gitu ya. Padahal ya Allah tadi konsep rezeki ya, ada 8 pintu yang Allah berikan kepada kita ya untuk memperoleh rezeki ya, dengan istighfar ya, kemudian dengan membuat kebaikan ya, eh, itu pun sudah mengundang rezeki. Jadi tidak tidak paycheck to paycheck gitu ya. Eh, jadi kayaknya itu mindful ya, kita perlu mindful finance. Nah, seolah-olah ya kan banyak ya yang sudah banyak lah kasus ya, orang-orang yang kaya kemudian bunuh diri. Apa ya masalahnya gitu ya, dia kan kaya gitu ya. Terus ada juga orang yang membunuh gitu, ada juga ya, entah bunuh diri atau membunuh, ini apa ya masalahnya, padahal dia kan orang kaya, kayaknya kaya itu terpenuhi semua gitu, padahal padahal eh, konsep kaya bukan hanya secara harta ya, tapi juga secara fisik ya, meskipun meskipun eh, apa namanya ekonomi atau uang itu menjadi sumber stres, itu salah satu sumber stres. Tapi ketika kita sudah mendapatkan uang, sudah mendapatkan harta, tidak bersyukur ya, kemudian tidak tidak menikmati apa namanya secara mindful ya, ya maka eh, status kaya dalam tanda kutip itu tidak tidak tercapai karena tidak mindful.
Semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi pendapatan, semakin eh, nggak merasa kaya gitu. Padahal dulu ya ketika saya mahasiswa gitu ya misalnya, saya mahasiswa aja ya dulu eh, makan 2.000 udah dapat ongkol ya sama kangkung gitu ya. Itu nikmat sekali rasanya ya waktu mahasiswa itu 2.000 rupiah. Tapi ketika sudah berpendapatan gitu ya, pengeluaran juga ternyata bertambah gitu ya. Nah, gimana cara supaya pengeluaran ketika pendapatannya bertambah dan pengeluaran bertambah itu bisa mindful ya, dibarengi dengan tentu saja itu tadi bekal untuk akhirat kita ya. Jadi kita tenang ya, bukan cuma untuk dunia ya, tapi ketika Allah panggil kita ya, Allah panggil kita, kita sudah siap, insya Allah ada bekal ya untuk akhirat. Nah, sehingga tercapai mindful. Oke, next. Nah, miskonsepsi yang kedua ya, banyak belanja adalah indikator sukses. Nah, juga malah malah sekarang banyak belanja menciptakan sampah ya. Nah, itu yang sedang digaungkan ya. Bahkan ada film dokumenternya ya, bahwa pakaian fast fashion ya, fast fashion ini kan sekarang sedang sedang marak ya, fast fashion. Eh, Berganti musim, summer, kemudian apa namanya, fall ya, kemudian winter ya dan sebagainya. Itu beda beda musim, beda baju gitu yang dijajakan oleh industri fast fashion. Dan sehingga bisa jadi orang setiap bulan beli gitu ya, atau ini ada tren baru gitu ya. Nah, ini industri fast fashion. Malah banyak belanja menciptakan sampah gitu. Nah, ini juga yang bisa jadi ya, bisa jadi karena tidak mindful. Maksudnya apa ya? Kita perlu memikirkan juga lingkungan sekitar gitu. Kalau 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 baju yang kita beli itu jadi sampah dan tidak dimanfaatkan kembali, kita bisa saja gitu ya, misalnya memberikan ke thrift market ya, atau memberikan kepada yang membutuhkan gitu. Nah, sesudah itu dikemanakan lagi gitu ya. Jadi semakin banyak gitu, semakin banyak sampahnya sesudah yang menerima pakaian kita selesai gitu, mau makanya itu dikemanakan lagi pakaian itu. Dan ternyata ya eh, ketika melihat eh, apa namanya film dokumenter itu sudah sudah menumpuk banyak. Jadi kalau sampah-sampah pakaian dari Amerika dan Eropa itu dibuangnya ke gurun ya, gurun di Afrika ya. Jadi seolah-olah ya, ya memang kita punya sumber daya gurun gitu di dunia ya. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan itu gurun itu tumbuh dengan pakaian, ya apa jadinya gitu kan. Maka kita ya kita mulai berpikir bagaimana menjaga environment ini ya. Oke, nah jadi wealth is what you don't see. Bagi yang punya gaya hidup yang mengikuti penghasilan ya, semakin tinggi lagi gitu ya. Itu bisa jadi tidak memikirkan uh, wealth generation tadi ya, yang mengenerate manfaat untuk apa, masyarakat, orang sebanyak-banyaknya ya. Tapi memikirkan fokusnya kepada diri sendiri. Tapi ketika ketika gaya hidup itu bisa terkendali ya, kita sudah cukup nih mindful, kita sudah cukup dengan apa-apa yang ada gitu ya. Uh, Maka bisa jadi ya yang wealth generation itu yang mengenerate manfaat untuk sebanyak-banyaknya, memberikan manfaat ya sebanyak-banyaknya, itu lebih tumbuhnya itu secara eksponensial, yang merah gitu, yang merah.
Jadi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Kita ketika muncul di apa namanya di umum gitu ya, itu ternyata di belakang kita lebih banyak lagi. Nah, itu yang ingin kita raih ya, apa namanya, gaya hidup yang terkendali itu bukan bukan seperti orang yang seperti yang Bang Kori sampaikan ya, oleh MC sampaikan, eh, yang berhusnuzon ya, orang yang punya Ferrari bisa jadi sedekahnya lebih besar dari Ferrari. Kita nggak tahu ya di belakang kita. Nah, itu yang bukan fake banget. Dibandingkan dengan yang flexing, ya flexing seolah-olah, eh, dalam tanda kutip orang kaya, kayaknya itu kaya dalam apa, dalam tanda kutip ya, di brand ya seolah-olah kaya, tapi ternyata di belakang nggak punya apa-apa. Nggak punya bekal untuk akhirat, nggak punya bekal untuk masa depan gitu ya. Hanya tampilannya saja gitu ya, tampilannya saja, wah, oh sih itu kayak orang kaya ya, padahal di belakang nggak ada apa-apanya. Nah, itu fake wealth. Nah, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan next. Jadi begini ya, saya. Terima kasih atas perhatian semuanya ya. Semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Mbak Korek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu. Terima kasih atas eh, input sesuatu yang bisa kita instalkan ya ke dalam alam bawah sadar kita. Eh, jadi sebenarnya kadang kenapa di sosial media itu namanya feed ya. Jadi feed itu dikasih makan ke otak kita bahwa tujuan hidup adalah financial freedom, angkanya segini, jadi harus kerja untuk mendapatkan itu. Jadi kadang-kadang kita ada mungkin anak tetangga yang nggak makan berhari-hari gitu ya. Jadi nggak ada budgetnya karena budgetnya udah ada pos-posnya nih, nggak sesuai tuh financial freedomnya tidak tercapai gitu. Padahal nih akhirnya nauzubillah kadang itu salah satu faktor yang membuat eh, apa ya masyarakat Muslim terutama ya terjerat dengan pinjol karena ketidakhadiran orang sekitar ya. Dan juga mungkin salah satu note yang saya ambil tadi Bu, kita mungkin pikir 2, 3, 4, 5 kali untuk beli baju Lebaran ya hari ini. Kalau masih ada baju yang bagus, yang kita senangi untuk dipakai, pakai aja dulu gitu. Nggak harus baju Lebaran setiap tahun dengan alasan tadi mindful, mengurangi sampah, semoga jadi amal ibadah kita juga gitu ya. Silakan Mangga, raise hand, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mangga, Meli, silakan. Baik, Ibu, makasih Udah banyak. lama tidak ketemu, Meli. Iya, Ibu, apa kabar, Bu? Ya, Alhamdulillah. Ini kayaknya udah banyak nih uangnya nih, Meli. Nih, mau direncanakan kemana? Silakan, silakan. Amin, amin. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat pagi, Bu Kori, Bu Laili. Izin bertanya ya, ini tadi kan ada bahasan tentang memanage uang dalam keluarga ya. Sebenarnya penasaran aja sih, kalau misalnya dalam Islam tuh, apakah memang untuk memanage keuangan dalam rumah tangga itu harus dipegang oleh istri? Karena kalau misalnya kita dengan statement yang awam di masyarakat itu, uang suami uang istri, tapi uang istri juga gitu. Apakah memang ketentuannya seperti itu ataukah ada ketentuan tertentu gitu dalam dalam hukum Islam yang misalnya memang mendukung statement itu gitu bahwa seorang suami itu harus menyerahkan seluruh keuangannya kepada istri ketika sudah menikah. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih, Meli. Semoga segera ya undangannya ditunggu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin satu dari saya, Ibu, izin Bu, beberapa kasus terakhir yang kita dengar baca di sosial media juga ya Bu ya, bahwa ternyata instrumen investasi syariah itu tidak luput juga dari mismanagement gitu ya Bu ya. Mungkin saran dari Ibu untuk investasi ini kita sudah berusaha syariah,
filter berikutnya apa Bu supaya aman insya Allah gitu. Mungkin dijawab aja dulu yang dua kali ya Bu ya sambil menunggu teman-teman. Mangga di kolom chat juga bisa ditanyakan atau nanti raise hand. Mangga Ibu. Terima kasih, Mbak Mario. Meli, apa kabar, Meli? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Iya, Meli, memang ini ya kalau di masyarakat dan itu memang betul kalau secara kepemilikan jadi kita perlu membedakan antara status kepemilikan dengan manajemennya, ya manajemen uangnya. Jadi status kepemilikan ya tadi istri punya penghasilan, ya memang punya ya, istri suami punya penghasilan, maka penghasilannya suami itu jadi milik keluarga, ya milik keluarga, ya, termasuk istri ya. Tapi bisa juga gitu misalnya kalau nah, manajemennya bisa juga uang gajinya suami dipegang sama istri semua tadi yang apa 5 tipe itu tadi ya 5 tipe female whole wage atau male whole wage, housekeeping allowance, kemudian pooling atau independent. Jadi kalau male whole wage si suami nggak emang nggak bisa ngatur uangnya gitu ya. Maksudnya pusing deh kalau misalnya ngatur uangnya, maka dipegang oleh istri gitu ya semuanya. Nah, tapi kalau yang male whole wage itu bisa jadi ya kalau misalnya istrinya itu bentar-bentar belanja tergoda diskon gitu ya tergoda check out gitu. Jadi sebentar udah check out, nggak nunggu dulu gitu misalnya 2-3 hari langsung check out kalau punya apa kalau ada keinginan untuk belanja gitu ya, langsung check out. Nah ini bisa jadi dipegang oleh suami. Nah tapi kepemilikan punya istri, itu milik milik istri. Nah, atau bisa juga housekeeping allowance. Ya housekeeping allowance ini uang dapur lah biasanya. Uang dapur. Ini banyak juga dipraktikan ya uang dapur dari suami dapat gajian yang kemudian ngasih misalnya 80% gajinya atau 50% gajinya ke di apa dipegang oleh istri untuk dikelola untuk rumah lah untuk makanan untuk transport untuk rumah. Nah ada juga yang pooling tadi pooling pooling itu bareng-bareng. Jadi kita kan ada eh, produk ya produk tabungan yang bisa atas nama 2 orang. Nah, itu bisa salah satunya untuk mengakomodir sistem rumah tangga yang uh, pooling ya, pooling. Jadi dua-duanya bisa mengakses ya. Dan bisa lihat suami ngeluarin buat apa, istri ngeluarin buat apa. Gitu. Nah, pooling. Ada juga yang independen, ya independen ini saling masing-masing aja ya, masing-masing suami pegang punya suami gitu, istri pegang punya istri gitu. Tapi tetap saja ya kalau kepemilikan ya pendapatan suami yang punya keluarga gitu Meli. Jadi dibedakan antara kepemilikan dengan manajemen manajemen Oke, baik Ibu, terima kasih. ya sama-sama Meli sama sama seperti kita kalau di perusahaan ya. Uangnya milik perusahaan barang-barang milik perusahaan tapi manajemennya kan bukan bukan ownernya gitu bisa jadi ada manajer gitu. Terus kemudian yang Mbak Kori tadi ya eh, aman aman syar'i. Nah, kalau aman syar'i, aman regulasi juga. Bapak kita kita cari yang aman regulasi juga. Dan perlu apa ya? Dan sekarang banyak ya banyak instrumen keuangan macam-macam bahkan ada token ya token apa namanya token investasi via token yang jadi dengan kita beli token bisa punya villa gitu ya. Ini Hafiz nih yang uh, apa namanya yang mendalami. Nah itu jadi sudah banyak instrumen investasi sekarang. Aman tinggal kita filternya aman syar'i dan aman aman uh, regulasi ya meregulasi. Tinggal kita kemudian dan tidak serta merta misalnya percaya gitu ya percaya dengan produk investasi yang instan. Nah, nggak karena nggak ada yang instan.
Percayalah tidak ada yang instan ya nih. Karena kita sekarang hidup di dunia gadget yang serba instan ya. Barangkali memang memang banyak yang tergoda dengan yang instan-instan. Itu tadi ya kita kita coba eh, kita matchingkan dengan profil risiko kita juga. Itu Mbak Farid. Bu, terima kasih Ibu. Ada teman-teman yang lain? Mungkin ini ada komen Ibu di chat, ingin usul ya dari Bapak Ahmad, ingin usul agar manajemen penetapan keluarga miskin, miskin ekstrim atau akut, di setiap desa itu yang bisa atau yang boleh menetapkan nama-nama tersebut sebagai penerima bantuan sosial, eh, adalah satu Pak Ketua RT RW setempat dan Ketua masjid atau tokoh agama setempat yang ditandatangan di form usulan calon penerima yang diusulkan ke pemerintah. Eh, Data calon penerima bansos tiap 3 bulan tiap tahunnya Ya, berkaitan dengan manajemen keuangan atau sembako rumah tangga untuk penerima bansos. ya. Wah, makasih ini Pak Ahmad. Bagus. Iya, memang betul ya Pak. Ini kalau ada yang dari pemerintahan barangkali. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, ada closing statement dari Ibu, mungkin Ibu. Iya, usulan ya eh, memang tujuan awal bansos ini baik ya tentu saja ya dari pemerintah. Tapi ketika pelaksanaannya ini, nah ini kita perlu monitor ya sama-sama karena kita sebagai masyarakat masyarakat juga ya yang bisa gitu menekan atau apa ya mempush barangkali pemerintah daerah. Kalau kita kenal dengan lurah atau kenal dengan ketua RT yang orang-orang baik lah gitu ya eh, bisa memberikan masukan ya. Karena memang memang secara praktik ya ini PR-nya ya. Ya, bagaimana menjaga niat baik pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik juga eksekusinya gitu. Nah, ini perlu keterlibatan kita ya sebagai masyarakat mendorong eh, apa namanya mendorong aplikasinya juga perlu ya, untuk dilaksanakan dengan baik juga. Jadi itu ya, Mbak Fahri ya. Nuhun Ibu, terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya dan kepada Pak Ahmad tadi juga memberikan komen. Eh, Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa diamalkan ya, dan juga em, tadi ya banyak miskonsepsi terkait harta, terkait pekerja, yang mungkin kita terima dari sosial media atau desas-desus di sekitar kita ya mungkin ya tidak ada sumber ilmiahnya. Nah, dengan ilmu pagi hari ini, semoga kita lebih refresh, install ya, terupdate apa ya kalau apps di HP itu dia minta update ya, terupdate sehingga keputusan-keputusan finansial kita berikutnya juga insya Allah lebih berdasarkan kepada ilmu tadi dan eh, pandangan agama Islam terkait harta dan juga harta kita setelah ini lebih berkah ya, berkah dalam artian 50.000 bisa habis untuk beli barang lucu satu, 50.000 juga bisa beri makan 10.000, bantu teman 10.000. Jadi udah dapat akhiratnya, udah dapat dunianya gitu. Jadi maka konsep keberkahan yang kita selalu pintakan di dalam harta kita ya. Jadi tadi seperti kata Bu Leli bahwa financial freedom itu eh, durasinya bisa menembus sampai ke akhirat ya Bu ya. Jadi tidak hanya dalam artian eh, financial freedom umur 40, setelah umur 40 bisa leha-leha gitu. Enggak kayak gitu ternyata ya, bahwa financial freedom kita kapanpun kita dipanggil Allah, kita juga punya Ferrari di akhirat ibaratnya gitu ya. Eh, Semoga teman-teman setelah ini kita punya filter ya untuk melihat konten-konten ya teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Semoga eh, kita selalu mempunyai semangat dan niat untuk menuntut ilmu lebih lagi. Mungkin dari saya,
Akhir kalam mengakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada penutup dan foto bersama. Oh, ya tadi juga untuk penanya ada door prize ya, kabarnya nih dari panitia nih. Meli silahkan hubungi saja ya Meli ya. Dan mungkin Bapak Ahmad, bangga panitia bisa menghubungi Bapak Ahmad untuk dua orang mendapatkan door prize dari panitia. Yang ingin buka buka kamera silahkan. Ada yang mau on cam. Operator sudah siap untuk berfoto ini. Ya, mungkin akan dipimpin oleh ini ya, saya ya. Ada berapa slide nih operator? Oke, dimulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, berikutnya satu, dua, tiga. Slide berapa lagi ini? Satu, dua, tiga. Oke, udah ya? Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga harta kita semakin berkah tadi ya. Kira kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya, ini ada next agenda. Silahkan dilihat-lihat. Dan minggu depan ada yang terakhir ya Bu, ya Bapak Ibu ya, dari Bapak Irfan di jam yang dan waktu yang sama hari Sabtu jam 9 terkait ekonomi syariah. See you next week, insya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Pamit ya. يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي